Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah sehat ya. Jadi anak-anak sekalian, bahwa kesehatan itu sangat kita utamakan ya, karena kesehatan paling penting di dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena apapun yang ingin kita lakukan, termasuk belajar ya, kemudian bermain dan lain sebagainya, kesehatan adalah hal yang utama. Oleh karena itu, karena jangan sampai apa yang ingin kita lakukan, aktivitas apapun yang ingin kita jalani terhambat oleh keadaan kita yang tidak membaik. Oleh karena itu penting dan perlu kita jaga yang namanya kesehatan. Baik anak-anak sekalian, seperti biasa sebelum kita memulai pelajaran kita hari ini, terlebih dahulu kita berdoa ya. Nah silakan ketua kelasnya maju ke depan, pimpin teman-temannya untuk berdoa. Ya baik anak-anak sekalian, jadi berdoa itu sangat penting juga ya, sangat penting sekali. Jadi berdoa adalah bentuk pengharapan kita ya. Apapun yang ingin kita capai, apapun yang ingin kita raih, maka dengan berdoa kita akan diberikan kemudahan ya. Kita akan diberikan kelancaran di dalam menjalani apa yang kita ingin kita capai ya. Nah oleh karena itu anak-anak sekalian, semua aktivitas apapun yang ingin kita lakukan, kita harus mengawalinya dengan berdoa. Baik anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar aneka benda yang ada di sekitar kita ya. Jadi semua yang kalian lihat, apapun itu yang ada di sekitar kalian ataupun yang ada di sekeliling kalian, di rumah kalian misalnya, ataupun di sekolah dan bahkan di dalam kelas. Nah itu semua adalah termasuk benda ya. Jadi benda itu manusia, hewan, apalagi tumbuhan, apalagi kursi, meja, batu, dan banyak yang lainnya, itu semua adalah termasuk benda. Nah sekarang anak-anak sekalian, kita akan membedakan mana yang termasuk benda hidup dan mana yang termasuk benda mati. Karena ada dua ya, benda itu ada dua, ada benda mati dan ada benda hidup. Jadi benda hidup itu manusia ya, kemudian apalagi hewan, tumbuhan. Nah itu adalah benda hidup. Nah sementara itu untuk benda mati termasuk kursi, meja, batu, buku, dan lain sebagainya. Masih banyak yang lainnya ya. Nah itu adalah benda mati. Nah sedikit untuk membedakan antara benda hidup dan benda mati. Kalau benda hidup itu dia bisa berpindah tempat dengan sendirinya ataupun bisa bergerak dengan sendirinya. Sedangkan untuk benda mati tidak dapat bergerak dengan sendiri ya. Nah itu sedikit bagaimana cara membedakan antara benda hidup dan benda mati. Baik anak-anak sekalian, jadi benda itu adalah segala sesuatu yang dapat menempati ruang dan memiliki massa. Jadi massa di sini maksudnya dapat ditimbang ya. Jadi dia mempunyai ukuran. Karena itu salah satu untuk mengenali bahwa itu adalah benda. Nah, bagaimana dengan cahaya? Apakah cahaya itu termasuk benda? Nah, kalian di rumah tentu pernah melihat cahaya ya. Misalnya kalian punya senter ataupun ketika kalian menonton televisi, karena televisi itu menghasilkan cahaya ya. Jadi yang dikeluarkan itu adalah cahaya. Begitupun dengan senter. Senter itu kan dia mengeluarkan cahaya. Apakah cahaya itu termasuk benda? Tidak. Mengapa? Karena cahaya tidak memiliki massa ya, atau tidak dapat ditimbang, tidak mempunyai ukuran yang dapat ditimbang apakah cahaya itu berat atau bagaimana. Sementara kalau misalnya yang dikatakan benda, katakanlah batu ya. Batu itu memiliki massa. Coba kalian pegang ya. Coba kalian pegang. Dia mempunyai massa, artinya dapat ditimbang. Karena kita dapat mengetahui perbedaan berat atau ringannya suatu benda. Baik anak-anak sekalian, sekarang kalian akan mengamati bacaan yang Pak Guru sudah bagikan ya. Jadi di situ ada beberapa gambar. Kalian diskusikan ke teman-teman kalian ya. Tapi Pak Guru belum membagikan kelompok ya. Nanti sebentar Pak Guru akan membagikan kelompok setelah kalian mengamati beberapa gambar pada bacaan yang Pak Guru sudah bagikan. Di situ ada beberapa gambar, kalian perhatikan dan kalian sebutkan ya, mana kira-kira yang bukan benda di antara beberapa gambar di situ. Jadi yang bukan benda di situ apa?
suara ya. Jadi suara itu bukan benda, karena suara itu tidak dapat ditimbang atau tidak memiliki massa ya, dan juga tidak menempati ruang. Jadi tidak ada wadah yang dia tempati ya. Maka suara tidak dikatakan sebagai benda ya. Kemudian apa lagi? Pada beberapa gambar di situ. Panas ya. Nah, di situ ada keterangan panas ya. Di situ kayu yang dibakar kemudian diberikan keterangan panas ya. Karena kalau kalian mendekat dengan kayu yang sudah dibakar dan kemudian di situ apinya menyala, tentu kalau kalian mendekat akan merasakan panas. Nah, sekarang apakah panas itu dikatakan benda atau tidak? Tidak dikatakan benda. Mengapa? Karena tidak memiliki massa ya. Tidak dapat ditimbang. Tidak sama halnya dengan buku misalnya yang kalian pegang ya. Jadi itu dia memiliki massa dan menempati ruang. Sementara panas tidak menempati ruang. Nah, sekarang anak-anak sekalian, Pak Guru akan membagikan 3 kelompok ya. Karena pada benda itu kita dapat melihat fisik dari benda tersebut ya. Jadi melihat benda tersebut itu bisa dilihat dari ukurannya ya, kemudian dapat juga dilihat dari bentuknya dan juga dilihat dari warnanya. Nah, sekarang Pak Guru akan membagikan menjadi 3 kelompok ya. Jadi kelompok pertama akan menuliskan benda apa saja yang dapat dilihat dari ukurannya ya. Kemudian untuk kelompok 2 akan menuliskan beberapa benda yang dapat dilihat dari bentuknya, dan kelompok 3 akan menuliskan beberapa benda yang dapat dilihat dari warnanya. Ya, jadi silakan kalian diskusikan, nanti Pak Guru akan suruh tampil ke depan masing-masing kelompok untuk menyampaikan hasil diskusinya. Ya, baik anak-anak sekalian, setelah kalian mendiskusikan apa yang Pak Guru perintahkan tadi ya, berdasarkan tugas masing-masing kelompok. Nah, di situ dapat kalian tulis bahwa benda-benda yang dilihat dari ukurannya, tadi kelompok 1 beberapa contoh benda yang sudah kelompok 1 tuliskan. Di situ ada meja, kemudian di situ ada papan tulis, kemudian ada lemari ya. Nah, itu beberapa contoh yang kelompok 1 sampaikan. Kemudian yang kelompok 2 dilihat dari bentuknya ya. Di situ kelompok 2 menulis ada bola ya yang berbentuk lingkaran. Kemudian ada bingkai foto yang bentuknya persegi. Kemudian ada jam ya, jam dinding yang berbentuknya segitiga ya. Meskipun yang kita ketahui bahwa jam dinding itu ada yang berbentuk persegi panjang, persegi ataupun segitiga ya. Tetapi itulah beberapa bentuk dari benda yang dapat kita lihat. Kemudian kelompok 3 dia menuliskan ada beberapa warna yang benda yang mereka lihat, ada warna putih, hitam, merah dan sebagainya. Nah, jadi benda itu dapat kita lihat dari ukurannya, bentuknya, kemudian warnanya. Jadi sampai di sini anak-anak sudah paham? Ya, baik anak-anak sekalian, selanjutnya kalian akan membaca buku bacaan yang Pak Guru sudah bagikan tadi. Ya, di situ ada bacaan selanjutnya. Kalian baca dengan baik, pahami dengan baik, kemudian amati. Di situ ada beberapa gambar ya, dan Pak Guru akan memberikan waktu beberapa menit kalian membaca dan mengamati gambar yang ada pada teks itu. Baik anak-anak sekalian, setelah kalian membaca teks dan mengamati gambar pada bacaan yang Pak Guru sudah bagikan tadi ya. Jadi di situ ada beberapa gambar, yaitu ada penggaris, kemudian alat ukur meter ya. Tentu setiap alat ukur itu memiliki satuan yang berbeda ya. Nah, tetapi di sini yang akan kita bahas yaitu alat ukur penggaris ya. Nah, baik anak-anak sekalian, tolong diperhatikan dengan baik karena Pak Guru sudah memberitahu dari awal kalian harus membawa penggaris. Apakah ada di antara kalian yang tidak membawa penggaris? Semuanya bawa ya. Nah, baik anak-anak sekalian, sekarang kalian perhatikan bahwa penggaris itu di situ terdapat ada angka-angka ya, mulai dari angka 0
sepenuhnya sampai angka 30 ya. Nah, mulai dari angka 0 sampai 30 itu menunjukkan panjangnya 30 cm. Karena penggaris itu satuannya adalah sentimeter ya. Oke, anak-anak sekalian. Nah, sekarang Pak Guru akan memberikan tugas kelompok ya. Untuk kelompok 1 ini masih kelompok yang tadi ya. Untuk kelompok 1 silakan kalian ukur panjang buku ya. Ukuran bukunya seberapa panjang ya. Kemudian untuk kelompok 2 kalian akan mengukur panjang pulpen, dan kelompok 3 akan mengukur panjang penghapus ya. Oke. Jadi sekarang setelah kalian mengukur, Pak Guru akan memberikan kesempatan untuk masing-masing kelompok menyampaikan hasil yang kalian ukur ya. Jadi kelompok pertama berapa panjang buku yang kalian ukur? 14 cm ya. Kemudian kelompok 2 berapa panjang pulpen yang kalian ukur? 7 cm. Kemudian kelompok 3 berapa penghapus yang kalian ukur? Berapa panjang penghapusnya? 3 cm. Nah, jadi perlu diketahui anak-anak sekalian bahwa ketika mengukur menempatkan penggaris itu bukan pada ujung penggaris, tetapi kita memperhatikan angka yang ada pada penggaris ini ya. Nah, kalian tempatkan ujung mulai dari mana kalian akan mengukur ya, itu kita tempatkan pada angka 0 ya. Kemudian sampai di mana ujung yang akan kita ukur ya. Jadi coba diulang lagi untuk kelompok pertama ya. Jadi silakan diulang lagi apakah sudah betul, apa kalian memulainya dengan angka 0 atau bagaimana. Jadi silakan kelompok pertama berapa? Silakan diukur kembali. 13 ya. Ya, tadi disampaikan 14. Berarti kalian mengukurnya ya dari ujung penggaris ya. Jadi biasanya penggaris itu masih ada yang tersisa ya, sebelum angka 0 ya. Tetapi ketika kita mengukurnya kita mulai dari angka 0. Nah, begitupun untuk kelompok yang lain ya. Nah, saya kira itu anak-anak sekalian. Mungkin hanya ini saja yang Pak Guru dapat sampaikan hari ini ya tentang aneka benda yang ada di sekitar kita. Jadi mudah-mudahan apa yang kita pelajari itu akan bermanfaat bagi kita semua ya. Dan Pak Guru sedikit akan menyimpulkan bahwa ada 3 hal yang harus perhatikan ketika kita ingin mengetahui bahwa itu adalah benda ya. Yang pertama, kita harus melihat dari jenisnya ya. Jadi benda itu ada 2 ya, ada benda mati dan ada benda hidup. Nah, kalau benda hidup itu salah satunya adalah manusia, dan benda mati katakanlah buku ya. Nah, kemudian yang kedua itu dilihat dari sifat fisiknya ya. Sifat fisik itu menunjukkan ukuran, kemudian apalagi tadi bentuk dan juga warnanya. Nah, kemudian yang ketiga dapat dilihat dari cirinya ya. Jadi di sini ada 2. Yang pertama dapat menempati ruang, dan yang kedua memiliki massa ya. Jadi mudah-mudahan sekali lagi apa yang kita pelajari hari ini itu akan bermanfaat bagi kita semua. Jadi Pak Guru akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.